sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita menyanyi lagu I Love You Jesus. Ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan napas hidup Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat kami Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini saja doa dari kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Sekali lagi masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Mari kita menyanyikan lagu kedua kita yang berjudul Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Nia.
firman-Nya. Ya, mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin firman-Mu ini supaya masuk ke dalam hati kami, dan kami Tuhan boleh mengerti setiap firman yang Tuhan boleh sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Jadi adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sekarang sama-sama yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Yang sudah buka Alkitabnya, sama-sama baca di rumah masing-masing. Kakak baca dari sini ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Judul perikopnya adalah Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini itu judulnya apa sih? Kita kasih tahu ya. Judulnya adalah cuci hati menyucikan diri. Maksudnya apa sih Kak? Ayo kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Semuanya siapkan hatinya, siapkan telinganya dan matanya fokus kepada kakak. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ini kondisinya adalah setiap orang-orang percaya pada masa itu ada di dalam masa ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran sesat yang kayak gimana sih Kak? Yaitu ajaran yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhan. Di sini Yohanes itu mengingatkan kepada bangsa-bangsa atau orang-orang percaya di masa itu untuk bahwa ajaran sesat itu membawa kita untuk hidup di dalam kehancuran. Dan Yohanes juga di dalam firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dalam ajaran sesat itu tidak ada yang membuat kita tidak bisa hidup tenang, nggak bisa hidup juga di dalam terang. Yohanes juga mengingatkan kepada jemaat di sana supaya kita ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Maksudnya apa sih Kak? Nah, tadi kan dibilang cuci hati menyucikan diri. Maksudnya apa tuh Kak? Jadi sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, hati kita ini kan gelap. Pikiran kita juga pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Dia mati di kayu salib dan Dia membuat kita itu dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, itulah dari kita kegelapan menjadi di dalam terang. Nah, Yohanes ini mengingatkan nih kepada juga jemaat-jemaat itu, karena mereka sudah hidup baru, maka mereka harus hidup di dalam kebenaran, di dalam ajaran yang benar, bukan ajaran sesat. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, itu maksudnya. Jadi ajaran sesat ini kan membuat kita hidup di dalam dosa, tapi kebanyakan kan kita nggak ngaku kalau diri kita berdosa. Nah, jadi kita harus ngaku kalau kita ini adalah umat berdosa. Kalau kita nggak ngaku atau kita berbohong, berarti kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Nah, Yohanes ini mengajarkan supaya kita ini semua adik-adik sekolah minggu di rumah berani untuk berkata
jujur, untuk tidak berbohong, menjadi pribadi yang apa adanya, mengatakan ya jika ya, mengatakan tidak jika tidak. Sering kan ya ketika kita melakukan kesalahan di depan orang tua kita, di depan mama atau di depan bapak, kita takut ketika kita ngaku kita diomelin, ya kan? Nah, tapi Yohanes mengingatkan supaya setiap adik-adik semua di rumah ketika ngelakuin kesalahan, ketika deg-degan nih mau bilang, duh nilai aku di sekolah cuma dapat 6, padahal kan mama sama papa mintanya aku dapat 9,9. Gimana ya, aku bilang 9 atau bilang 6 ya, atau 6-nya aku balik aja ya biar 9. Kan gak bisa begitu, karena Yohanes mengajarkan supaya kita hidup jujur. Nah, makanya jadi ketika kita ketemu orang tua kita harus berkata, "Ma, hari ini aku nilainya dapat 6." Tapi ketika kita mengaku, kita percaya dan kita harus melakukan supaya kita nilai kita lebih baik lagi. Nah, mungkin sekarang aku nilainya 6, Ma. Jadi aku mau belajar lagi supaya besok nilai aku jadi 9, Ma. Jadi ketika kita mengaku dan kita jujur, hati kita lega, dan kita juga mau komitmen supaya kita mau melakukan yang lebih baik lagi dan tidak melakukan hal yang buruk. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, intinya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita itu berani untuk berkata jujur dan kita berhenti untuk berbuat dosa. Karena dosa itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan membuat kita jauh juga daripada teman-teman kita, sesama kita, dan juga orang tua kita. Nah, jadi dengan kita berkata jujur ini, kita membuat diri kita ini tidak berdusta, membuat Tuhan juga mengampuni dosa kita ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Oke. Firman Tuhan hari ini cukup sampai sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan, kalau Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk berani mengucap jujur, kami berani untuk bersikap jujur. Tuhan yang pimpin kami sepanjang kami melakukan kejujuran itu. Buatlah kami berani dan buatlah Tuhan kami hidup di dalam terang-Mu. Tuhan, kami sudah selesai untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan